Musim 2024-2025 menjadi periode yang sangat mengecewakan bagi Manchester United dan Tottenham Hotspur di kompetisi domestik. Kedua tim mengalami tren negatif yang begitu mencolok di Premier League. Manchester United mencatatkan kekalahan ke-18 musim ini setelah kalah tipis 0-1 dari Chelsea, sementara Tottenham bahkan mencatatkan kekalahan ke-21 usai ditekuk Aston Villa 0-2. Posisi mereka di papan klasemen pun jauh dari ekspektasi dan tidak mencerminkan status mereka sebagai klub besar Inggris. Harapan untuk menembus zona Liga Champions melalui jalur Liga pun semakin menipis. Dalam kondisi seperti ini, partai final Liga Eropa menjadi penyelamat terakhir bagi keduanya, bukan hanya untuk meraih trofi tetapi juga demi mengamankan tiket otomatis ke Liga Champions musim depan. Meskipun performa di Premier League sangat buruk, penampilan mereka di Liga Eropa justru menunjukkan wajah yang berbeda. Dalam 5 pertandingan terakhir di kompetisi Eropa, baik Manchester United maupun Tottenham tampil solid dan belum terkalahkan, bahkan mencatatkan 4 kemenangan. Performa ini menunjukkan bahwa keduanya memang menjadikan Liga Eropa sebagai target utama di tengah keterpurukan di Liga Domestik. Laga final di Stadion San Mamés, Bilbao, pun dipandang sebagai momen penebusan bagi dua klub yang tengah dirundung kritik dan tekanan dari para pendukungnya. Jika menilik performa Liga, Manchester United dan Tottenham sama-sama mengalami penurunan tajam. United belum pernah menang dalam 8 laga terakhir Premier League, dengan 2 kali imbang dan 6 kali kalah. Ini adalah rekor terburuk mereka sejak musim 1989 per 1990. Sementara itu, Tottenham hanya mencatat 1 kemenangan dari 11 pertandingan terakhir sejak mengalahkan Southampton. Kekalahan mereka melawan Aston Villa membuat catatan kekalahan musim ini mencapai angka 25 di semua kompetisi, yang menjadi rekor terburuk dalam sejarah klub. Salah satu masalah utama keduanya adalah lemahnya lini pertahanan. Tottenham gagal mencatat clean sheet dalam 12 pertandingan beruntun, terburuk sejak 2010, dan United pun kerap kebobolan di momen krusial. Persiapan menuju final juga memperlihatkan perbedaan pendekatan dari kedua pelatih. Ruben Amorim, manajer Manchester United, tetap menurunkan skuad utama saat menghadapi Chelsea, termasuk kiper Andre Onana yang sebelumnya absen. Amorim percaya bahwa menjaga ritme pertandingan penting agar pemain tetap kompetitif jelang partai final. Sebaliknya, manajer Tottenham, Ange Postecoglou, memilih untuk merotasi pemainnya dengan menyimpan sejumlah nama kunci seperti Guglielmo Vicario, Dominic Solanke, dan Richarlison di bangku cadangan saat melawan Aston Villa. Pendekatan berbeda ini mencerminkan filosofi masing-masing pelatih dalam mengatur beban fisik pemain menjelang laga penentu. Dari sisi produktivitas gol, Tottenham jauh lebih unggul dibanding Manchester United. Spurs telah mencetak 63 gol di Premier League musim ini, unggul 21 gol dari United yang tampak kesulitan mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir. Dalam 3 pertandingan terakhir, Manchester United hanya mampu mencetak 1 gol, menunjukkan tumpulnya lini depan mereka. Rasmus Hojlund, striker andalan mereka, mengalami penurunan performa dengan hanya mencetak 3 gol dalam 15 laga terakhir di semua kompetisi. Di sisi lain, Tottenham mengandalkan Son Heung-min yang kembali menemukan bentuk terbaiknya. Dalam pertandingan terakhir melawan Aston Villa, ia nyaris mencetak gol dan tampil aktif di lini serang. Postecoglou mengonfirmasi bahwa Son sudah fit dan siap tampil optimal di final. Cedera juga menjadi hambatan besar bagi kedua tim sepanjang musim ini. Menurut data dari PremierInjuries.com, Tottenham mengalami 38 kasus cedera yang mengakibatkan total 1.414 hari absen, menjadikan mereka tim dengan cedera terbanyak ketiga di Premier League. Pape Sarr menjadi korban terbaru usai mengalami cedera punggung dalam laga terakhir. Beberapa pemain penting seperti James Maddison bahkan sudah cukup lama absen. Manchester United tidak terlalu berbeda, dengan 30 cedera dan 1.229 hari hilang karena masalah kebugaran. Meski bukan satu-satunya faktor penyebab kegagalan di Liga, cedera berperan besar dalam menghambat konsistensi dan kekuatan skuad kedua tim. Namun, menariknya, klub seperti Brighton yang mengalami cedera lebih parah justru masih bisa bertahan di posisi 10 besar klasemen Premier League. Laga final ini juga menghadirkan kontras antara pengalaman dan peluang menciptakan sejarah. Manchester United sudah 4 kali menjuarai kompetisi Eropa dan berambisi menambah koleksi gelar Liga Eropa kedua dalam 1 dekade terakhir. Faktor sejarah dan pengalaman tampil di laga-laga besar membuat mereka tetap dianggap sebagai favorit oleh sejumlah pengamat, termasuk Roy Keane. Menurutnya, pengalaman dan sejarah klub besar seringkali menjadi faktor penentu dalam pertandingan final. Di sisi lain, bagi Tottenham, ini adalah kesempatan langka untuk mengukir sejarah. Mereka belum pernah menjuarai Liga Eropa dan kemenangan akan menjadi pencapaian luar biasa yang dapat mengangkat nama pelatih Ange Postecoglou ke level yang lebih tinggi. Jamie Redknapp menyebut laga ini seimbang dan bisa menjadi titik balik penting dalam perjalanan klub London Utara tersebut.
Final Liga Eropa musim 2024-2025 antara Tottenham Hotspur dan Manchester United akan digelar di Stadion San Mamés, Bilbao, pada Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025, pukul 2 dini hari WIB. Laga ini akan menjadi penentu nasib dua klub raksasa yang sedang terpuruk, dan siapapun yang menang bukan hanya akan membawa pulang trofi, tetapi juga mengubah narasi musim yang penuh tekanan menjadi sebuah kisah penebusan yang dramatis.